Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi function. Tepatnya kita akan belajar variable scope di dalam function. Langsung saja saya buat dulu filenya. Oke, saya drag dulu biar masuk. Kita buka dulu PHP, kemudian kita tutup. Membahas sebuah variable scope di dalam sebuah function sama dengan kita membahas sebuah variable yang dapat diakses di dalam sebuah function atau sebuah fungsi. Nah, di dalam sebuah variable scope terdapat lokal variable dan juga ada global variable. Oke, langsung saja saya contohkan kita membuat sebuah lokal variable. Misalkan saya buat sebuah fungsi, kita membuat sebuah fungsi, kita awali dengan function, kemudian nama fungsinya misalkan tes gitu ya, kita buat tes, kemudian kita buat sebuah variable a sama dengan misalkan ini sebuah variabel lokal. Nah, kemudian kita panggil fungsinya fungsi tes, kemudian saya buat echo $a. Oke, kita jalankan, kita copy paste. Oke, kita pastekan, kita ganti dengan localhost. Oke, nah di sini muncul informasi bahwa undefined variable $a. Jadi pada line 8, $a ini tidak terdefinisikan. Nah, inilah yang disebut dengan variable lokal. Nah, variable ini tidak bisa diakses dari luar function. Jadi ini kan $a ini berada di dalam sebuah function atau fungsi, maka disebut dengan variable lokal. Kemudian kita akses tes, kita menjalankan sebuah fungsi tes, kemudian kita echo $a, kita echo $a. Nah, di sini tidak bisa. Karena apa? Karena $a ini berada di dalam sebuah fungsi disebut dengan variable lokal dan tidak bisa diakses dari luar functionnya. Misalkan lagi kita menggunakan variabel global. Kalau variabel global itu kebalikan dari lokal. Kalau variabel lokal berada di dalam sebuah function atau fungsi maka disebut dengan lokal. Kalau global dia berada di luar dari sebuah function. Nah, kita contohkan saja, misalkan ini saya pindah di atasnya. Kemudian saya kasih nama variabel global karena berada di luar sebuah fungsi. Kemudian di sini saya buat $a echo $a. Jadi saya memanggil variabel yang berada di luar atau disebut dengan global. Kita memanggil sebuah variabel di dalam sebuah fungsi. Kemudian kita tes, ini kita hapus, kita tes. Jadi kita menjalankan sebuah fungsinya. Kemudian di dalam fungsi ini terdapat perintah echo $a. $a itu $a di sini merujuk di sebuah variabel global. Nah, kemudian kita reload, maka akan terjadi error sama. Karena lokal variabel dan variabel global itu memiliki dunianya sendiri gitu. Bisa disebut seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengakses sebuah variabel yang berada di luar dari fungsinya atau yang berada di dalam fungsinya. Nah, ini karena dunianya berbeda. Kita anggap seperti itu. Kemudian kita coba, misalkan kita membuat sebuah variabel yang memiliki nama yang sama. Misalkan gini, saya buat variabel a itu isinya misalkan di sini saya kasih dia nilai 200 ya. Kemudian di dalam function kita buat $a itu nilainya sama dengan 500. Misalkan seperti ini. Kemudian kita buat di sini echo kita
cetak dolar A, kita kasih break atau baris baru. Kemudian kita buat perintah di sini echo dolar A, kita kasih break. Kemudian kita buat lagi echo dolar A, kita kasih break. Ya. Oke ya. Nah, dari sini kita akan lihat perintah mana yang ditampilkan. Apakah yang global atau yang lokal. Kita testingnya. Kita langsung reload saja. Nah, di sini muncul 200, 500. Berarti echo pertama, echo dolar A, itu berarti dia menjalankan nilai dari dolar A yang isinya 200. Sedangkan ketika kita menjalankan sebuah function test, yang dijalankan adalah 500. Berarti yang dijalankan adalah yang di dalam sini, dolar A. Berarti tes itu kan di dalam fungsi tes itu ada dolar A 500 echo dolar A. Maka tes ketika dijalankan yang ditampilkan adalah 500. Bagaimana dengan echo dolar A selanjutnya? Yang ditampilkan 200. Nah, ini menunjukkan bahwa penamaan variabel walaupun penamaannya ini sama, tapi kalau berada di dalam lokal dan global itu tetap dianggap dunia yang berbeda walaupun nilai penamaan variabelnya sama. Nah, dalam situasi khusus kita bisa mengakses sebuah function untuk membaca global variabel. Nah, caranya kita misalkan buat di sini saya buat lagi dolar A global, kita penamaannya ditulis dulu global baru dolar A. Oke, di sini saya buat sebuah global A. Jadi di sini kita memaksakan sebuah fungsi di dalam sebuah fungsi untuk menangkap sebuah variabel global. Di sini kan ini ada lokal kan, tapi kita paksakan untuk menangkap dari sebuah variabel global yang isinya dolar A sama dengan 200. Jadi kita langsung jalankan saja. Nah, di sini berubah menjadi 200, 500, 500. Jadi perintah pertama di sini kan echo dolar A, maka 200. Kemudian tes, kita menjalankan tes di sini. Ketika kita jalankan tes, dia langsung baca tesnya bahwa global dolar A isinya 200. Kemudian dolar A ditindih dengan nilai 500. Berarti tes menjadi nilainya 500 di sini 500. Kemudian perintah ketiga echo dolar A, karena nilai dolar global tadi dolar A 200 sudah ditindih dengan nilai dolar A 500, maka echo dolar A sekarang hasilnya menjadi 500. Misalkan ini kita taruh di atas, nah nilainya langsung menjadi 500 semua. Karena apa? Karena perintah pertama tes itu sudah menindih nilai global dolar A global ini menjadi 500, maka perintah selanjutnya menjadi 500 karena dia sudah ditindih kan, konsep dari sebuah bahasa pemrograman PHP. Jadi kalau variabelnya didefinisikan di akhir itu dia akan menindih variabel penamaan di sebelumnya gitu. Jadi dolar A 200 di sini posisinya di atas, kemudian karena tes dia sudah menindih dolar A ini menjadi bernilai 500, maka perintah selanjutnya pemanggilannya menjadi 500. Oke, semoga teman-teman paham untuk pembahasan variabel scope. Namun untuk penggunaan global ini disarankan dihindari karena ketika kita menggunakan global, ketika terjadi sebuah bug itu sangat sulit untuk dicari. Kita mengesahkan sebuah function yang di dalamnya terdapat variabel lokal untuk menangkap sebuah nilai dari variabel global. Nah, itu sebaiknya dihindari. Oke, untuk pembahasan variabel scope semoga mudah dipahami.